Hi everyone, it's been a long time since my last video on YouTube. Anyway, Happy New Year to all of you. Semoga kalian di tahun ini dipertemukan dengan banyak hal baik maupun orang-orang baik yang selama ini sudah kalian usahakan dan juga kalian doakan. Di video kali ini, aku pengen ngobrolin tentang 3 hal yang aku pelajari selama tahun 2025 yang alhamdulillahnya beberapa hal sudah bisa kalian lihat di sosial media aku. Tapi di balik itu semua ada struggle dan juga silent battles yang ingin aku share bareng sama kalian semua. Yang pertama adalah you are exactly where you are meant to be. Aku tuh menyadari hal ini ketika lagi di fase penyusunan skripsi. Sebagai orang yang cukup ambisius, aku mulai menaruh target dan juga ekspektasi ke diri aku sendiri. Misalnya aku harus sidang akhir di tahap 1, terus aku harus dapat nilai A di skripsi aku. Tapi ternyata kenyataan pada saat itu cukup jauh dari ekspektasiku. Dengan beberapa alasan, aku merasa belum siap untuk maju di tahap awal. Pada saat itu, kemudian aku menghubungi papa aku dan salah satu teman aku untuk meminta pendapat mereka. Dan pada saat itu papa aku bilang, ya udahlah kak, at the end of the day kamu tuh pingin dapat nilai A kan? Terus untuk apa gitu, kamu maju tahap awal tapi ternyata diri kamu belum siap, kamu nggak tahu apa yang mau kamu present, dan kamu nggak yakin gitu. Kalau kata papa, mending kamu maju di tahap manapun, nggak akan masalah. Yang penting kamu yakin dengan apa yang kamu bawakan, kamu yakin dengan apa yang kamu present. Setelah itu, aku mulai berfokus kepada persiapan untuk maju di sidang tahap selanjutnya, dan aku mulai menyiapkan diri supaya aku bisa selalu siap di sidang manapun yang aku pilih. Dan alhamdulillahnya, aku mendapatkan nilai A di situ. Dan Masya Allah memang ada kalanya aku perlu berdamai dengan ekspektasiku sendiri, dan belajar menerima kalau setiap orang ada masanya masing-masing. Dan yang kedua adalah tolerate the imperfect. Sebelumnya, aku adalah orang yang cukup perfeksionis sampai akhirnya aku sadar bahwasannya hal ini nggak bisa berlaku sepenuhnya di beberapa aspek. Beda halnya dengan ketika di masa sekolah ataupun kuliah di mana kita udah dikasih nih material ataupun teori, dan selama kita mengimplementasikan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, kita akan aman. Tapi ternyata di beberapa aspek lainnya hal ini nggak berlaku. Ada beberapa hal baru maupun possibilities di beberapa kejadian atau pekerjaan yang aku lakukan. Ada kalanya ketika aku melakukan hal yang baru bagi aku melakukan kesalahan. Namun di sini kuncinya. Instead of aku berfokus kepada kesalahan yang aku lakukan, aku mulai mengalihkan fokus untuk mencari tahu bagaimana kesalahan ini bisa aku perbaiki dan bagaimana alternatif untuk bisa memecahkan masalah ini. Sejak saat itu, aku mulai berdamai dengan diriku sendiri, bahwasanya nggak semua hal yang pertama kali aku lakukan dan hal baru yang aku lakukan, aku bisa menyelesaikan task tersebut dengan sempurna. Dan di tengah waktu yang terbatas dengan task yang tak terbatas, ada kalanya aku harus bisa memposisikan diri dan bersikap fleksibel. Dan yang terakhir adalah invest in yourself. Di masa perkuliahan, aku cukup aktif mengikuti beberapa kelas pengembangan diri, misalnya bootcamp, kelas mentoring, atau webinar-webinar gratis lainnya. Awalnya, aku mengikuti kelas-kelas itu untuk memenuhi rasa ingin tahuku sendiri. Dan memang dasarnya aku memang suka belajar aja sih waktu itu. Sampai akhirnya di penghujung masa perkuliahan dan kerja saat ini, aku menyadari bahwasanya banyak ilmu-ilmu yang aku serap selama ikut kelas mentoring di luar perkuliahan yang banyak bantu aku untuk pengembangan diri maupun pekerjaan aku saat ini. Selain itu, aku juga mulai membaca buku dengan genre yang beragam. Selain karena emang hobi, tanpa aku sadari, hal itu juga ngebentuk mindset maupun karakter yang ingin aku bangun. Aku sadar investasi termahal adalah ilmu yang bisa kamu serap, kamu ingat, dan juga implementasikan. Gak hanya untuk pengembangan diri kamu sendiri, tapi juga siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kamu. Dari 3 hal itu, aku menyadari bahwa hidup gak selamanya seindah di sosial media. Tapi justru dari setiap kejadian, senang ataupun susah, aku setidaknya belajar satu hal untuk pengembangan diri aku ke depannya. Dan aku rasa banyak dari kita semua yang punya cerita masing-masing di tahun 2025 kemarin. Kalau kalian merasa relate dengan video ini, kindly share your perspective and experience on the comment section below. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!